Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami di kelompok 4 ingin mempresentasikan akuntansi keuangan menengah chapter 19. Chapter 19 itu kita membahas tentang income tax accounting. Kelompok 4 terdiri dari anggotanya. Yang pertama itu Khairul Nisa, kedua Fawrozi, ketiga Dewi Ratasari, keempat Satria Purwantoro, dan kelima Marcella Kusumaningtyas. Next. Tujuan pembelajaran. Yang pertama, jelaskan dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang kedua, mengidentifikasi masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan. Yang ketiga, jelaskan akuntansi untuk kerugian and carry forwards. Yang keempat, jelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Sini ada bagian nih, yaitu dari accounting for income tax. Next. LO1, yaitu menjelaskan dasar-dasar akuntansi untuk pajak penghasilan. Next. Di sini ada ilustrasi perbedaan mendasar antara laporan keuangan dan pajak. Yang itu pertama itu ada financial statement, terdiri dari share dan bonds. Ini antara pembelian atau jual beli dari investor dan kreditor. Di sini ada berikutnya ada tax return, berikutnya ada pre-tax financial income atau income tax expense, dan berikutnya ada tax income atau income tax payable. Next. Pre-tax financial income atau pendapatan finansial sebelum pajak, yaitu adalah istilah laporan keuangan. Hal ini juga sering disebut sebagai pendapatan sebelum pajak. Pendapatan untuk tujuan laporan keuangan, untuk pendapatan tujuan buku. Itu perusahaan menentukan pendapatan keuangan sebelum pajak menurut IFRS. Mereka mengukurnya dengan tujuan memberikan informasi yang berguna kepada investor dan kreditor. Berikutnya ada taxable income, yaitu penghasilan kena pajak. Yaitu penghasilan untuk tujuan pajak adalah istilah akuntansi pajak. Ini menunjukkan jumlah yang digunakan untuk menghitung pajak penghasilan yang harus dibayar. Perusahaan menentukan penghasilan kena pajak sesuai dengan peraturan pajak. Pajak penghasilan menyediakan uang untuk mendukung operasi pemerintah. Next. Dan untuk menggambarkan perbedaan bagaimana dalam IFRS dan aturan pajak memengaruhi pelaporan keuangan dan pendapatan kena pajak, asumsikan bahwa Chelsea Incorporate melaporkan pendapatan sebesar 130 US dollar dan biaya 60.000 US dollar di masing-masing dari 3 tahun pertama operasinya. Ilustrasi 19.2 menunjukkan laporan laba rugi parsial selama 3 tahun ini, yaitu yang pertama ada revenue, expense, pre-tax financial income, dan income tax expense pada masing-masing tahunnya. Nah, di sini berikutnya ada financial reporting income atau pendapatan laporan keuangan. Ini tujuan untuk tujuan pajak atau mengikuti aturan pajak. Chelsea melaporkan biaya yang sama kepada otoritas pajak di setiap tahun. Tapi seperti yang ditunjukkan oleh ilustrasi 19.3, Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar 100.000 US dollar pada tahun 2022 dan 150.000 US dollar pada tahun 2023. Dan berikutnya pada tahun 2024 itu sebesar 140.000. Sini ada rinciannya, yaitu ada revenue, expense, taxable income, dan income tax payable sebesar 40% dari Chelsea Incorporate. Dengan totalnya itu dari taxable income sebesar 210.000 US dollar dan total income tax payable yaitu sebesar 84.000. Next. Sini ada ilustrasi 19.3, yaitu tax reporting income atau penghasilan laporan pajak. Biaya pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayarkan berbeda dengan selama 3 tahun. Tetapi sama secara total, seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut, yaitu Chelsea Incorporate. Sini ada income tax expense dan income tax payable dari masing-masing tahun 2022, 2023, dan 2024. Dengan totalnya itu pada income tax expense sebesar 84.000 dan income tax payable sebesar 84.000, sehingga diferensinya itu sama dengan 0. Berikutnya perbandingan beban pajak penghasilan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Perbedaan antara biaya pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayar dalam contoh ini muncul karena alasan sederhana, yaitu untuk laporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan.
Untuk tujuan pajak, mereka umumnya menggunakan basis uang tunai yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 70.000 US dollar dan biaya pajak penghasilan sebesar 24.000 US dollar untuk masing-masing dari 3 tahun. Namun, pendapatan kena pajak berfluktuasi. Misalnya, pada tahun 2022, penghasilan kena pajak hanya 40.000 US dollar. Jadi, Chelsea berutang hanya 16.000 US dollar kepada otoritas pajak pada tahun itu. Chelsea mengklasifikasikan pajak penghasilan yang harus dibayar sebagai kewajiban saat ini atas laporan posisi keuangan. Next. Perbandingan beban pajak penghasilan dengan pajak penghasilan yang harus dibayar. Perbedaan antara biaya pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang harus dibayar dalam contoh ini muncul karena alasan sederhana, yaitu untuk pelaporan keuangan, perusahaan menggunakan metode akrual penuh untuk melaporkan pendapatan. Untuk tujuan pajak, mereka umumnya menggunakan basis uang tunai yang dimodifikasi. Akibatnya, Chelsea melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 70.000 US dollar dan biaya pajak penghasilan sebesar 24.000 US dollar untuk masing-masing 3 tahun. Namun, pendapatan kena pajak berfluktuasi. Misalnya pada tahun 2022, pajak penghasilan yaitu 40.000 US dollar. Jadi Chelsea berutang hanya 16.000 US dollar kepada otoritas pajak tahun itu. Chelsea mengklasifikasikan penghasilan yang harus dibayar sebagai kewajiban saat ini atas laporan posisi keuangan. Future taxable amount and different tax atau jumlah kena pajak di masa depan dan pajak tangguhan. Contoh yang dirangkum oleh dalam ilustrasi 19.4 menunjukkan bagaimana pajak penghasilan yang harus dibayar dapat berbeda dari biaya pajak penghasilan. Hal ini dapat terjadi ketika ada perbedaan sementara antara jumlah yang dilaporkan untuk tujuan pajak dan yang dilaporkan untuk tujuan buku. Perbedaan sementara adalah perbedaan antara dasar pajak suatu aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau carrying atau book dalam laporan keuangan yang akan menghasilkan jumlah kena pajak atau jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Jumlah kena pajak meningkatkan penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang, sehingga jumlah yang dapat dikurangkan mengurangi penghasilan kena pajak di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi Chelsea, satu-satunya perbedaan antara dasar buku dan dasar pajak dari aset dan kewajiban berkaitan dengan piutang yang muncul dari pendapatan yang diakui untuk tujuan buku. Sehingga pada ilustrasi 19.5 menunjukkan bahwa Chelsea melaporkan piutang sebesar 30.000 US dollar dalam laporan posisi keuangan berbasis IFRS pada tanggal 31 Desember 2022. Namun piutang memiliki dasar pajak 0. Yaitu sini ada akunnya di keterangannya di Perbooks itu akan receivable pada tahun 2022 tanggal 31 Desember sebesar 30.000 dan per tax return itu ada account receivable-nya sebesar 0. Next. Perbedaan sementara pada piutang. Apa yang akan terjadi dengan perbedaan sementara 30.000 US dollar yang berasal dari tahun 2022 untuk Chelsea dengan asumsi bahwa Chelsea mengharapkan untuk mengumpulkan 20.000 dari piutang pada tahun 2023 dan 10.000 pada tahun 2024. Koleksi ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan sebesar 20.000 pada tahun 2023 dan 10.000 tahun 2024. Jumlah kena pajak di masa depan ini akan menyebabkan penghasilan kena pajak melebihi pendapatan keuangan sebelum pajak pada tahun 2023 dan tahun 2024. Asumsikan yang melekat pada laporan posisi keuangan IFRS perusahaan adalah bahwa perusahaan memulihkan dan menyelesaikan aset dan kewajiban pada jumlah yang dilaporkan atau jumlah yang dibawa. Asumsi ini menciptakan persyaratan di bawah akuntansi akrual untuk mengakui saat ini di konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan sementara. Artinya, perusahaan mengakui jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar atau dapat dikembalikan ketika mereka pulih dan menyelesaikan jumlah aset dan kewajiban yang dilaporkan masing-masing. Berikut ini menunjukkan pembalikan selisih sementara yang dijelaskan dalam ilustrasi 19.5 dan jumlah kena pajak yang dihasilkan pada periode mendatang. Yaitu sini ada cumulative temporary difference, yaitu taxable income lower than pre-tax financial income. Tahun 2022 itu 30.000
Dan sini ada future taxable amounts, yaitu ada taxable income higher than pre-tax financial income. Jadi itu taxable income itu lebih tinggi daripada pre-tax financial income. Itu tahun 2023 sebesar 20.000 dan tahun 2024 sebesar 10.000. Next. Sini ada deferred tax liability atau kewajiban pajak tangguhan. Kewajiban pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan. Sementara kena pajak dengan kata lain. Kewajiban kena pajak adalah tangguhan mewakili kenaikan pajak yang harus dibayar di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara kena pajak yang ada pada akhir tahun berjalan. Ingat di contoh Chelsea bahwa pajak penghasilan yang harus dibayar adalah 16.000, yaitu dapat dari 40.000 dikali dengan 0,4. Pada tahun 2022, selain itu perbedaan sementara ada pada akhir tahun karena Chelsea melaporkan pendapatan dan piutang terkait secara berbeda untuk tujuan buku dan pajak. Basis buku piutang adalah 30.000 dan basis pajaknya adalah 0. Maka total kewajiban pajak tangguhan pada akhir 2022 adalah 12.000 US dollar. Yaitu seperti yang ditunjukkan berikut. Yaitu pertama itu ada book basis of account receivable sebesar 30.000 dan berikutnya ada tax basis of account receivable 0. Maka cumulative temporary difference at the end of 2022 adalah 30.000. Dengan tax rate-nya itu 0,40%, maka diperoleh different tax liability at the end of 2022 yaitu sebesar 12.000 US dollar. Next. Berikutnya akan dijelaskan oleh Marcella. Apa arti angka? Kewajiban real. Beberapa analis menolak kewajiban pajak tangguhan ketika menilai kekuatan keuangan perusahaan. Tetapi YSP menunjukkan bahwa kewajiban pajak tangguhan memenuhi definisi kewajiban karena yang pertama, ini hasil dari peristiwa masa lalu. Atau dalam contoh Chelsea, perusahaan melakukan layanan untuk pelanggan dan mengakui pendapatan pada tahun 2022 untuk tujuan pelaporan keuangan, tapi menundanya untuk tujuan pajak. Yang kedua, ini adalah kewajiban saat ini, yaitu penghasilan kena pajak di periode mendatang akan melebihi pendapatan keuangan sebelum pajak sebagai akibat dari perbedaan sementara ini. Dengan demikian, ada kewajiban saat ini. Yang ketiga, yaitu ini akan membutuhkan transfer sumber daya ekonomi, di mana penghasilan kena pajak dan pajak yang jatuh tempo di periode mendatang akan dihasilkan dari peristiwa masa lalu. Pembayaran pajak ini ketika jatuh tempo di periode mendatang membutuhkan transfer sumber daya. Serangkaian studi menunjukkan bahwa pajak tangguhan memang memberikan informasi tambahan tentang pembayaran pajak di masa depan, dan bahwa pasar memandang aset dan kewajiban pajak tangguhan yang serupa dengan aset dan kewajiban lainnya. Yang kedua ada future deductible amounts and deferred tax atau jumlah pajak, jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan dan pajak tangguhan. Asumsikan bahwa selama tahun 2022, Cunningham Incorporated memperkirakan biaya garansinya terkait dengan penjualan oven microwave menjadi $500.000. Harus dibayar secara merata selama 2 tahun ke depan. Untuk tujuan buku, Cunningham melaporkan biaya garansi dan perkiraan kewajiban terkait untuk jaminan sebesar $500.000 dalam laporan keuangan 2022-nya. Untuk tujuan pajak, pengurangan pajak garansi tidak diperbolehkan sampai dibayar. Jadi, Cunningham tidak mengakui kewajiban garansi atas laporan posisi keuangan dasar pajak. Ilustrasi 19.16 menunjukkan laporan selisih posisi keuangan pada akhir 2022, yaitu estimate liability for warranties sebesar $500.000, per tax return-nya jadi 0 pada akhir tahun. Perbedaan sementara pada kewajiban garansi. Ketika Cunningham menyediakan barang dan jasa, sehingga mengurangi kewajiban garansi. Ia melaporkan biaya atau jumlah yang dapat dikurangkan untuk tujuan pajak. Karena perbedaan sementara ini, Cunningham harus mengakui pada tahun 2022
manfaat pajak atau konsekuensi pajak positif untuk pengurangan pajak yang akan dihasilkan dari penyelesaian kewajiban di masa depan. Cunningham melaporkan manfaat pajak masa depan ini pada 31 Desember 2022. Laporan posisi keuangan sebagai aset pajak tangguhan. Kita bisa memikirkan situasi ini dengan cara lain, yaitu jumlah yang dapat dikurangkan terjadi dalam pengembalian pajak di masa depan. Jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan ini menyebabkan kena pajak pendapatan menjadi kurang dari pendapatan keuangan sebelum pajak di masa depan sebagai akibat dari perbedaan sementara yang ada. Perbedaan sementara Cunningham berasal atau muncul dalam suatu periode, yaitu pada tahun 2022, dan berbalik selama 2 periode, yaitu 2023 dan 2024. Ilustrasi 19.17 diagram situasi ini. Ada kumulatif temporary difference pada tahun 2022 sebesar $500.000, lalu 2023 sebesar $250.000, lalu yang 2024 ada $250.000. Lalu ada pembalikan perbedaan sementara, Cunningham interpret, deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan adalah konsekuensi pajak tangguhan yang disebabkan oleh perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Dengan kata lain, aset pajak tangguhan mewakili peningkatan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan di tahun-tahun mendatang sebagai akibat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan yang ada pada akhir tahun berjalan. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa Han Company memiliki pendapatan sebesar $900.000 untuk tahun 2022 dan 2023. Ini juga memiliki biaya operasional sebesar $400.000 untuk masing-masing tahun. Selain itu, Han memperoleh kerugian dan kewajiban terkait sebesar $50.000. Untuk tujuan pelaporan keuangan pada tahun 2022, karena proses pengadilan yang tertunda, Han tidak dapat mengurangi jumlah ini untuk tujuan pajak sampai membayar kewajiban yang diharapkan pada tahun 2023. Akibatnya, jumlah yang dapat dikurangkan akan terjadi pada tahun 2023 ketika Han menyelesaikan kewajiban, menyebabkan penghasilan kena pajak menjadi lebih rendah daripada informasi keuangan sebelum pajak. Ilustrasi 19.18 menunjukkan IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. IFRS dan pelaporan pajak selama 2 tahun. 2022 ada revenue sebesar 900.000, 2023-nya sebesar 900.000. Expense-nya 400.000, litigation loss-nya 2022 50.000, 2023-nya 0. Lalu ada pre-tax financial income-nya 2022 itu 450.000, 2023-nya 500.000. Tax rate-nya 40%. Jadi income tax expense-nya 180.000 tahun 2022 dan 2023 sebesar 200.000. Lalu kalau menurut tax reporting-nya, revenue-nya 900.000, expense-nya 400.000, litigation loss-nya 2022-nya 0, 2023-nya 50.000. Lalu taxable income-nya sebesar 500.000 di 2022 dan 2023 sebesar 450.000. Tax rate-nya sebesar 40%, sehingga income tax payable-nya 200.000 2022, 2023-nya 180.000. Apa arti angka atau aset nyata? Masalah utama dalam okupansi untuk pajak penghasilan adalah apakah perusahaan harus mengakui aset pajak tangguhan dalam catatan keuangan. Berdasarkan definisi konseptual suatu aset pajak tangguhan memenuhi 3 kondisi utama untuk suatu item yang akan diakui sebagai aset. Yang pertama, hasil dari peristiwa masa lalu, atau dalam contohan, akrual kontingensi kerugian adalah peristiwa masa lalu yang menimbulkan perbedaan sementara yang dapat dikurangkan di masa depan. Yang kedua, sumber daya ekonomi saat ini, yaitu penghasilan kena pajak melebihi penghasilan sebelum pajak pada tahun berjalan atau 2022. Namun pada tahun depan justru sebaliknya terjadi. Artinya penghasilan kena pajak lebih rendah dari pendapatan keuangan sebelum pajak. Karena perbedaan sementara yang dapat dikurangkan ini mengurangi pajak yang harus dibayar di masa depan. Kemungkinan manfaat di masa depan pada akhir periode saat ini.
Yang ketiga, ada entitas pengontrol akses ke manfaat. Han dapat memperoleh manfaat dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan, yang ada dengan mengurangi pajak yang harus dibayar di masa depan. Han memiliki hak eksklusif untuk manfaat itu dan dapat mengontrol akses orang lain ke sana. Reaksi analis pasar terhadap penghapusan aset pajak tanggungan juga mendukung perlakuan mereka sebagai aset. Ketika Twitter melaporkan bahwa mereka menghapus aset pajak tanggungan Amerika Serikat bersihnya, analis percaya bahwa Twitter mengisyaratkan bahwa mereka tidak akan menyadari manfaat masa depan dan pengurangan pajak ini. Dengan demikian, Twitter harus menuliskan aset ini seperti aset lainnya. Lalu ada aset pajak tanggungan atau non-pengakuan. Perusahaan mengakui aset pajak tanggungan untuk semua perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Namun, berdasarkan bukti yang tersedia, perusahaan harus mengurangi aset pajak tanggungan jika kemungkinan tidak akan mewujudkan sebagian atau seluruh aset pajak tanggungan. Kemungkinan berarti tingkat kemungkinan setidaknya sedikit lebih dari 50%. Asumsikan bahwa Johnson SA memiliki perbedaan sementara yang dapat dikurangkan sebesar 1 juta euro pada akhir tahun pertama operasinya. Tarif pajaknya adalah 40%, yang berarti mencatat aset pajak tanggungan sebesar 400.000 euro, yaitu didapat dari 1 juta dikali 40%. Dengan asumsi 900.000 euro dari pajak penghasilan yang harus dibayar, Johnson mencatat biaya pajak penghasilan, aset pajak tanggungan, dan pajak penghasilan yang harus dibayar sebagai berikut. Income tax expense-nya 500.000, deferred tax asset-nya 400.000 pada income tax payable 900.000. Setelah meninjau dengan cermat semua bukti yang tersedia, Johnson menentukan bahwa kemungkinan tidak akan mewujudkan 100.000 euro dari aset pajak tanggungan ini. Johnson mencatat penurunan nilai aset ini sebagai berikut. Income tax expense pada deferred tax asset sebesar 100.000. Entry jurnal ini meningkatkan beban pajak penghasilan pada periode berjalan karena Johnson tidak berharap untuk mewujudkan manfaat pajak yang menguntungkan untuk sebagian dari perbedaan sementara yang dapat dikurangkan. Johnson secara bersamaan mengakui pengurangan jumlah tersyarat aset pajak tanggungan. Johnson kemudian melaporkan aset pajak tanggungan sebesar 300.000 euro dalam laporan posisi keuangannya. Johnson mengevaluasi akun aset pajak tanggungan pada akhir setiap periode akuntansi. Jika pada akhir periode berikutnya, ia mengharapkan untuk mewujudkan 350.000 euro dari aset pajak tanggungan ini. Johnson membuat entry sebagai berikut. Deferred tax asset sebesar 50.000 didapat dari 350.000 dikurang 300.000 pada income tax expense sebesar 50.000. Johnson harus mempertimbangkan semua bukti yang tersedia, baik positif maupun negatif, untuk menentukan apakah berdasarkan bobot bukti yang tersedia perlu menyesuaikan aset pajak tanggungan. Misalnya, Johnson telah mengalami serangkaian tahun kerugian. Cukup mengasumsikan bahwa kerugian ini akan terus berlanjut. Oleh karena itu, Johnson akan kehilangan manfaat dari jumlah yang dapat dikurangkan di masa depan. Umumnya, penghasilan kena pajak yang cukup muncul dari perbedaan kena pajak sementara yang akan berbalik di masa depan atau dari strategi perencanaan pajak yang akan menghasilkan pendapatan kena pajak di masa depan. Ilustrasi 19.26 menunjukkan bagaimana Ahold Delhaize menjelaskan pelaporan aset pajak tanggungan. 7 pelajaran 2 yaitu identifikasi masalah tambahan dalam akuntansi untuk pajak penghasilan. Presentasi laporan laba rugi. Keadaan menentukan apakah perusahaan harus menambah atau mengurangi perubahan pajak penghasilan tanggungan ke atau dari pajak penghasilan terutang dalam menghitung beban pajak penghasilan. Misalnya, perusahaan menambahkan peningkatan kewajiban pajak tanggungan ke hutang pajak penghasilan. Dari sisi lain, itu mengurangi peningkatan aset pajak tanggungan dari hutang pajak penghasilan. Rumus pada ilustrasi 19.27 digunakan untuk menghitung beban atau manfaat pajak penghasilan. Yaitu rumusnya income tax payable atau refundable dibagi
change in deferred income tax sama dengan total income tax expense or benefit. Dalam laporan laba rugi atau dalam catatan atas laporan keuangan, perusahaan harus mengungkapkan komponen signifikan dan dari beban pajak penghasilan yang dapat didistribusikan pada operasi yang dilanjutkan. Mengingat informasi sebelumnya terkait Chelsea, perusahaan melaporkan laporan laba rugi seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi 19.28. Chelsea Incorporated Income Statement for the year ending Desember 31, 2022. Revenue sebesar 130.000, expense sebesar 60.000, sehingga income before income tax 10.000. Lalu income tax expense-nya ada current-nya 16.000, deficit-nya 12.000, sehingga totalnya 28.000. Sehingga net income-nya sebesar 42.000. Perbedaan spesifik. Banyak item menciptakan perbedaan antara pendapatan keuangan sebelum pajak dan pendapatan kena pajak. Untuk tujuan pengakuan akuntansi, perbedaan ini ada dua jenis. Yang pertama sementara dan yang kedua permanen. Kalau perbedaan sementara, itu ada perbedaan temporer kena pajak. Adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang ketika aset terkait dipulihkan. Lalu ada perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Adalah perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang. Ketika liabilitas buku terkait diselesaikan, perbedaan temporer kena pajak menimbulkan pencatatan kewajiban pajak tangguhan. Menentukan perbedaan temporer suatu perusahaan mungkin terbukti sulit. Perusahaan harus menyiapkan laporan posisi keuangan untuk tujuan perpajakan yang dapat dibandingkan dengan laporan posisi keuangan IFRS. Banyak perbedaan antara kedua laporan posisi keuangan adalah perbedaan temporer. Aspek asal dan pembalikan perbedaan sementara. Perbedaan temporer awal adalah perbedaan kalau temporer awal itu adalah perbedaan antara dasar pembukuan dan dasar pengenaan pajak suatu aset atau liabilitas. Terlepas dari apakah dasar pengenaan pajak aset atau liabilitas melebihi atau dilampaui oleh dasar pembukuan aset atau liabilitas. Sebaliknya, perbedaan terbalik terjadi ketika menghilangkan perbedaan temporer yang berasal dari periode sebelumnya dan kemudian menghapus dampak pajak terkait dari akun pajak tangguhan. Perbedaan permanen. Beberapa perbedaan antara penghasilan kena pajak dan penghasilan keuangan sebelum pajak bersifat permanen. Perbedaan tetap dihasilkan dari pos-pos yang pertama masuk ke dalam penghasilan keuangan sebelum pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan kena pajak. Atau yang kedua, masuk ke dalam penghasilan kena pajak tetapi tidak pernah menjadi penghasilan keuangan sebelum pajak. Pemerintah memberlakukan berbagai ketentuan hukum perpajakan untuk mencapai tujuan politik, ekonomi, dan sosial tertentu. Beberapa ketentuan ini mengecualikan pendapatan tertentu dari perpajakan, membatasi pengurangan biaya tertentu, dan mengizinkan pengurangan biaya tertentu lainnya melebihi biaya yang dikeluarkan. Perusahaan yang memiliki penghasilan bebas pajak, pengeluaran yang tidak dapat dikurangkan, atau pengurangan yang diperbolehkan melebihi biaya memiliki tarif pajak efektif yang berbeda dari tarif pajak menurut undang-undang atau yang biasa. Karena perbedaan permanen hanya memengaruhi periode terjadinya, perbedaan tersebut tidak menimbulkan jumlah yang dapat dikenakan pajak atau dapat dikurangkan di masa depan. Akibatnya, perusahaan tidak mengakui konsekuensi pajak tangguhan untuk perbedaan permanen. Ilustrasi 1931 menunjukkan contoh perbedaan permanen berdasarkan hukum negara yang khas. Ilustrasi 1931, contoh beda permanen. Ada items are recognized for financial reporting purpose but not for tax purpose. Contohnya yang pertama, interest received on certain types of government obligations. Yang kedua, expense incurred in obtaining tax
exempt income. Yang ketiga, fines and expenses resulting from a violation of law. Yang keempat, charitable donations recognized as expense but sometimes not deductible for tax purpose. Lalu ada items are recognized for tax purpose but not for financial reporting purpose. Contohnya yang pertama, percentage depletion of natural resource in excess of the cost. Yang kedua, the deduction for dividends received from other companies, sometimes considered tax exempt. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi Ratnasari. Selanjutnya ada contoh perbedaan sementara dan permanen. Untuk mengilustrasikan perhitungan yang digunakan ketika terdapat perbedaan temporer dan permanen. Diasumsikan bahwa Biotech AG melaporkan pendapatan keuangan sebelum pajak sebesar 200.000 euro di setiap tahun 2020, 2021, dan 2022. Perusahaan ini dikenakan tarif pajak 30% dan memiliki perbedaan antara penghasilan keuangan sebelum pajak dan penghasilan kena pajak. Yaitu yang pertama, Biotech melaporkan penjualan angsuran sebesar 18.000 pada tahun 2020 untuk pajak bertujuan untuk mengakui penjualan selama periode 18 bulan dengan jumlah konstan per bulan mulai 1 Januari 2021. Mengakui seluruh penjualan untuk tujuan pembukuan pada tahun 2020. Yang kedua, Biotech membayar premi asuransi jiwa untuk pejabat kuncinya sebesar 5.000 pada tahun 2021 dan 2022. Meskipun tidak dapat dikurangkan dari pajak, Biotech membebankan biaya premi untuk tujuan buku penjualan angsuran merupakan selisih sementara, sedangkan premi asuransi jiwa merupakan selisih tetap. Ilustrasi 19.32 menunjukkan rekonsiliasi pendapatan keuangan sebelum pajak Biotech dengan pendapatan kena pajak dan perhitungan pajak penghasilan terutang. Next. Rekonsiliasi dan perhitungan utang pajak penghasilan. Yang pertama ada pre-tax financial income, permanent difference, ada non-deductible expense, temporary difference-nya ada installment sale, taxable income, tax rate, income tax payable. Yang pada tahun 2020 sebesar 200.000, tahun 2021 200.000, dan 2022 sama 200.000. Untuk non-deductible expense-nya tahun 2021 5.000 dan pada tahun 2022 juga sama. Di tahun 2020 dikurangi dengan 18.000, tahun 2021 12.000, tahun 2022 6.000. Sehingga hasilnya 182.000, 217.000, dan 211.000. Dikali masing-masing 30%. Jadi tahun 2020 menghasilkan 54.600, 2021 65.100, tahun 2022 63.300. Perhatikan bahwa Biotech mengurangi pendapatan penjualan angsuran dari pendapatan keuangan sebelum pajak untuk mendapatkan penghasilan kena pajak. Beralasan karena pendapatan keuangan sebelum pajak termasuk pendapatan penjualan angsuran, penghasilan kena pajak tidak. Sebaliknya, ia menambahkan premi asuransi 5.000 ke pendapatan keuangan sebelum pajak untuk sampai pada pendapatan kena pajak. Alasannya karena pendapatan keuangan sebelum pajak mencatat biaya untuk beremisi, tapi untuk tujuan pajak, premi tidak dapat dikurangkan. Akibatnya, pendapatan keuangan sebelum pajak lebih rendah dari pendapatan pajak. Oleh karena itu, premi asuransi jiwa harus ditambahkan kembali ke pendapatan keuangan sebelumnya sebelum pajak untuk direkonsiliasi dengan penghasilan kena pajak. Next. Biotech mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Yang pertama, income tax expense 60.000 dari 54.000 ditambah 5.400. Pada deferred tax liability 18.000 kali 30% sama dengan 5.400, dan income tax payable-nya 182.000 dikali. Biotech mencatat pajak penghasilan untuk tahun 2021 dan tahun 2022 sebagai berikut.
Tanggal 31 Desember 2020, jurnalnya income tax expense 60.000 pada deferred tax liability 5.400 dan income tax payable 54.600. Tanggal 31 Desember 2021, income tax expense-nya 1.500, deferred tax liability 3.600, income tax payable-nya 65.100. Dan 31 Desember 2022, income tax expense 61.500, deferred tax liability-nya 1.800, income tax payable-nya 63.800. 63.300. Biotes memiliki satu perbedaan temporer yang berasal dari tahun 2020 dan berbalik pada tahun 2021 dan 2022. Saat perbedaan temporer berbalik, Biotes mengurangi kewajiban pajak tangguhan. Tidak ada jumlah pajak tangguhan yang terkait dengan perbedaan yang disebabkan oleh biaya asuransi yang tidak dapat dikurangkan karena merupakan perbedaan permanen. Next. Pertimbangan tarif pajak. Tarif pajak masa depan, apa yang terjadi jika tarif pajak berubah di masa depan? Dalam hal ini, perusahaan harus menggunakan tarif pajak yang berlaku secara substansial yang diharapkan berlaku. Perusahaan harus mempertimbangkan perubahan tarif pajak yang berlaku saat ini yang akan berlaku efektif di masa depan. Ketika menentukan tarif pajak yang berlaku untuk perbedaan temporer yang ada, misalnya grup uang pada akhir tahun 2019 memiliki perbedaan temporer kumulatif sebesar 300.000 yang dihitung seperti ditunjukkan pada ilustrasi 1933. Next. Book basis of depreciable asset-nya 1 juta, tax basis of depreciable asset-nya 700, hingga kumulatif temporal difference-nya 300.000. Selanjutnya diasumsikan bahwa 300.000 akan berbalik dan menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dengan tarif pajak yang berlaku seperti yang ditunjukkan sebagai berikut. Next. Total kewajiban pajak tangguhan pada akhir tahun 2019 dan 2019 adalah 108.000. Uang hanya dapat menggunakan tarif pajak selain tarif saat ini ketika tarif pajak masa depan telah diberlakukan, seperti yang terjadi pada contoh ini. Jika tarif baru belum diberlakukan untuk tahun-tahun mendatang, uang harus menggunakan tarif saat ini. Di beberapa negara, tarif pajak yang berlaku tergantung pada bagaimana jumlah tercatat aset atau liabilitas dipulihkan atau diselesaikan. Misalnya, sebuah perusahaan dapat mengoperasikan pabrik yang ingin dimiliki untuk digunakan secara berkelanjutan. Tarif pajak untuk operasi normal yaitu sebesar 35%. Di sisi lain, jika perusahaan ingin menjual pabrik dan keuntungan atau kerugian modal terkait dikenakan tarif pajak 15%, maka tarif pajak yang berlaku dapat berubah. Next. Revisi tarif pajak masa depan, yaitu ketika perubahan tarif pajak diberlakukan, perusahaan harus segera mencatat pengaruhnya pada akun pajak penghasilan tangguhan yang ada. Sebuah perusahaan akan melaporkan efek sebagai penyesuaian beban pajak penghasilan pada periode perubahan. Next. Diasumsikan pada 10 Desember 2021, Undang-Undang Pajak Penghasilan baru ditandatangani menjadi undang-undang yang menurunkan tarif pajak perusahaan dari 40% menjadi 35%. Efektif 1 Januari 2023, Hostel memiliki satu perbedaan sementara pada awal tahun 2021 terkait menjadi 3 juta dolar dan kelebihan penyusutan pajak, maka ia memiliki akun kewajiban pajak tangguhan dengan saldo 1.200.000 dari 3 juta dikali 0,40 pada akhir Januari 2021. Jika jumlah kena pajak terkait dengan perbedaan ini diwajibkan untuk terjadi secara merata pada tahun 2022, 2023, dan 2024. Liabilitas pajak tangguhan pada akhir tahun 2021 sebesar 1.100.000 dihitung sebagai berikut. Future taxable amounts-nya 1 juta dikali 0,40, tahun 2023 1 juta kali 0,35, 2024 1 juta kali 0,35, totalnya 3 juta. Untuk
deferred tax liability-nya 400.000, tahun 2023 350.000, dan tahun 2024 sama. Hasilnya totalnya 1.100.000. Hostel mengakui penurunan sebesar 100.000 pada akhir tahun 2021 dalam liabilitas pajak tanggungan sebagai berikut. Jurnalnya deferred tax liability 100.000, pada income tax expense-nya 100.000. Tarif pajak perusahaan tidak sering berubah, oleh karena itu perusahaan biasanya menggunakan kurs saat ini. Namun tarif pajak di beberapa yurisdiksi berubah lebih sering dan mereka memerlukan penyesuaian pajak penghasilan tanggungan yang sesuai. Yang ketiga yaitu tujuan pembayaran 3 menjelaskan akuntansi untuk akumulasi kerugian. Net operating loss atau nol terjadi untuk tujuan pajak di tahun ketika biaya yang dapat dikurangkan dari pajak melebihi pendapatan kena pajak. Beban pajak yang tidak adil akan terjadi jika perusahaan dikenakan pajak selama periode menguntungkan tanpa menerima keringanan pajak selama periode kerugian operasional bersih. Dalam keadaan tertentu, Undang-Undang Perpajakan mengizinkan pembayaran pajak menggunakan kerugian 1 tahun untuk mengimbangi keuntungan tahun-tahun lainnya. Perusahaan mencapai provisi pendapatan rata-rata mulai carry forward kerugian operasi bersih. Berdasarkan ketentuan ini, perusahaan tidak membayar pajak penghasilan selama 1 tahun di mana ia mengalami kerugian operasional bersih. Loss carry forward, kerugian yang dibawa ke depan. Melalui penggunaan akumulasi kerugian, perusahaan dapat membawa kerugian operasi bersih ke depan untuk mengimbangi pendapatan kena pajak di masa depan dan mengurangi hutang pajak di tahun-tahun mendatang. Berikut ilustrasinya. Misalnya, PW Group memiliki akumulasi rugi pajak sebesar 2,5 miliar pada akhir tahun 2018. Pada tarif pajak efektif, PW itu akan mengurangi pajak lebih dari 500 juta jika mampu menghasilkan pendapatan kena pajak. Next. Contoh loss carry forward, karena perusahaan menggunakan akumulasi untuk mengimbangi penghasilan kena pajak di masa depan, efek pajak dari akumulasi kerugian mencerminkan penghematan pajak di masa depan. Namun, realisasi manfaat pajak masa depan tergantung pada pendapatan masa depan prospek yang tidak pasti. Masalah akuntansi utama adalah apakah harus ada persyaratan yang berbeda untuk pengakuan aset pajak tanggungan. Untuk yang pertama, perbedaan temporer yang dikurangkan dan akumulasi kerugian operasi. Next. Untuk mengilustrasikan prosedur akuntansi akumulasi rugi operasi bersih, Groh INC tidak memiliki perbedaan temporer atau permanen. Groh mengalami kerugian operasional bersih sebesar 200.000 pada tahun 2022 dan memanfaatkan provisi carry forward. Pada tahun 2022, perusahaan mencatat efek pajak dari kerugian akumulasi 200.000 sebagai aset pajak tanggungan sebesar 40.000 dari 200.000 dikali 0,20% dengan asumsi bahwa tarif pajak masa depan yang berlaku adalah 20%. Groh akan mencatat jurnalnya itu deferred tax asset 40.000 pada income tax expense, loss carry forward 40.000. Groh membuat akun aset pajak tanggungan untuk keuntungan penghematan pajak di masa depan. Akun yang dikreditkan beban pajak penghasilan adalah pos beban pajak penghasilan kontra yang disajikan Groh pada laporan laba rugi 2022 yang ditunjukkan pada ilustrasi 19.37. Sebesar 40.000 adalah manfaat pajak tanggungan untuk tahun 2022 dan dihasilkan dari peningkatan aset pajak tanggungan. Berikut adalah ilustrasi untuk penghitungannya. Untuk tahun 2023 diasumsikan Groh mengalami pengembalian profitable operation and has taxable income $250.000. 20% pajaknya dan Groh
realize the benefit of the carry forward for tax purpose in 2023, which is recognized for accounting purpose in 2022. Guru akan mencatat income tax payable-nya sebagai berikut. Next. Guru mencatat pajak penghasilan pada tahun 2023 yaitu income tax expense 50.000, pada deferred tax asset 40.000, pada income tax payable-nya 10.000. Manfaat dari carry forward 0 yang direalisasikan pada tahun 2023 mengurangi akun aset pajak tangguhan menjadi 0. Laporan laba ruginya sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Selanjutnya ada carry forward non-recognition. Mari kembali ke contoh Gro, yaitu asumsikan bahwa kemungkinan besar Gro tidak akan merealisasikan seluruh carry forward 0 di tahun-tahun mendatang. Dalam situasi ini, Gro tidak mengakui aset pajak tangguhan untuk akumulasi kerugian karena kemungkinan besar tidak akan merealisasikan akumulasi. Akibatnya, tidak ada entry jurnal pada tahun 2022 untuk pajak penghasilan oleh Gro. Income statement-nya untuk material pada 2022 yaitu operating loss before income tax sebesar $200.000. Ada income tax, itu deferred-nya 0, jadi net loss-nya sebesar $200.000. Pada tahun 2023, dengan asumsi bahwa Gro memiliki penghasilan kena pajak sebesar $250.000, sebelum mempertimbangkan carry forward yang dikenakan tarif pajak sebesar 20%. Gro merealisasikan aset pajak tangguhan dan mencatat entry-nya sebagai berikut. Next. Yaitu untuk mencatat deferred tax asset dan loss carry forward. Jurnalnya yaitu deferred tax asset pada income tax expense, loss carry forward sebesar 40.000. Dan untuk mencatat current dan deferred income tax yaitu income tax pada deferred tax asset dan income tax sebesar 50.000, deferred tax assetnya 40.000 dan income tax payable-nya 10.000. Gro melaporkan beban pajak penghasilan sebesar 40.000 yaitu loss carry forward pada laporan laba rugi 2023. Perusahaan tidak mengakuinya pada tahun 2022 karena kemungkinan besar tidak akan terrealisasi. Dengan asumsi bahwa Gro memperoleh pendapatan untuk tahun 2023 dari operasi yang dilanjutkan. Untuk income statement material 2023 yaitu income before income tax-nya sebesar 25.000. Lalu ada income tax expense-nya untuk karnya 50.000 dan deferred-nya dikurang 40.000. Jadi 10.000 dan net income-nya sebesar 40.000. Next. Non-recognition revisit. Apakah perusahaan akan merealisasikan aset pajak tangguhan tergantung pada apakah ada cukup penghasilan kena pajak atau akan ada dalam periode akumulasi yang tersedia berdasarkan undang-undang perpajakan. Ilustrasi 19.42 menunjukkan kemungkinan sumber penghasilan kena pajak dan faktor-faktor terkait yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan dalam menilai probabilitas bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak belum dikompensasi atau kredit pajak belum dimanfaatkan dapat dimanfaatkan. Next. Selanjutnya ada menjelaskan penyajian pajak penghasilan tangguhan dalam laporan keuangan. Laporan posisi keuangan. Perusahaan mengklasifikasikan piutang dan hutang pajak sebagai aktiva lancar atau kewajiban lancar. Meskipun aset dan liabilitas pajak kini diakui dan diukur secara terpisah, seringkali keduanya saling hapus dalam laporan posisi keuangan. Hal itu terjadi karena perusahaan biasanya memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk menghapus aset pajak saat ini, atau piutang pajak penghasilan. Dengan kewajiban pajak ini, yaitu hutang pajak penghasilan, dan ketika mereka terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama. Aset pajak tangguhan
Liabilitas pajak tangguhan juga bisa diakui dan tapi dapat saling dihapus dalam laporan posisi keuangan. Aset pajak tangguhan bersih atau liabilitas pajak tangguhan bersih dilaporkan pada bagian tidak lancar dari posisi keuangan. Next. Ini ada contohnya. Next. Lalu ada laporan laba rugi. Perusahaan mengalokasikan beban atau manfaat pajak penghasilan untuk melanjutkan operasi. Operasi yang digantikan, pendapatan konversi lain, dan penyesuaian periode sebelumnya. Pendekatan ini disebut sebagai alokasi pajak intra-periode. Selain itu, komponen beban atau manfaat pajak penghasilan dapat meliputi yaitu yang pertama beban pajak kini, yang kedua penyesuaian yang diakui dalam periode untuk pajak kini dan dalam periode lalu, yang ketiga besar beban pajak tangguhan sehubungan dengan asal dan pembalikan perbedaan temporer, yang keempat besarnya beban pajak tangguhan sehubungan dengan perubahan tarif pajak atau pengenaan pajak baru. Yang kelima yaitu jumlah manfaat yang timbul dari pajak, kredit pajak, dan perbedaan kontemporer periode sebelumnya yang tidak diakui sebelumnya yang digunakan untuk mengurangi beban pajak ini dan next. Lalu ada rekonsiliasi pajak, yaitu pengungkapan penting lainnya adalah rekonsiliasi beban pajak aktual dan tarif pajak yang berlaku. Dan perusahaan menyediakan yang pertama yaitu rekonsiliasi numerik antara beban pajak dan produk laba akuntansi yang dikalikan dengan tarif pajak yang berlaku. Mengungkapkan juga dasar di mana tarif pajak yang berlaku dihitung. Dan yang kedua yaitu rekonsiliasi numerik antara tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak yang berlaku. Yang juga mengungkapkan dasar-dasar perhitungan tarif pajak yang berlaku. Next. Lalu ada tinjauan modal aset liabilitas. Prinsip dasarnya yang pertama yaitu liabilitas atau aset kini diakui sebesar taksiran pajak berutang atau dapat dikembalikan pada SPT pajak untuk tahun berjalan. Yang kedua yaitu liabilitas atau aset pajak tangguhan diakui sebesar estimasi dampak pajak masa depan yang dapat didistribusikan pada perbedaan kontemporer dan nilai akumulasi. Yang ketiga itu pengukuran liabilitas dan aset pajak kini dan tanggungan berdasarkan pada ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Yang keempat yaitu pengukuran aset pajak menangguhkan pajak tangguhan dikurangi jika perlu dengan jumlah manfaat pajak yang berdasarkan bukti yang tersedia tidak dikecualikan untuk direalisasikan. Ini ada ketentuan pajak penghasilan tangguhan utama. Selisih sementara yang dapat dikurangkan yaitu perbedaan sementara yang menghasilkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait dan hasilnya. Lalu ada aset pajak tangguhan, konsekuensi pajak tangguhan yang dapat didistribusikan kepada yaitu perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi ke depan. Next. Selanjutnya, beban manfaat pajak tangguhan perubahan sepanjang tahun dalam liabilitas dan aset pajak tangguhan perusahaan. Kewajiban banyak tangguhan, konsekuensi pajak tangguhan yang dapat didistribusikan, perbedaan temporer pajak. Lalu ada pajak terutang saat ini, yaitu beban pajak saat ini. Pajak yaitu perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak di tahun-tahun mendatang jika masing-masing memulihkan atau menyelesaikan aset atau liabilitas terkait. Next.
Selanjutnya yaitu pembelajaran kelima, menerapkan konsep dan prosedur alokasi pajak antar periode. Next. Tahun pertama 2021 Akai Ltd yang mulai beroperasi pada awal 2021 memproduksi berbagai produksi berdasarkan kontrak. Setiap kontrak menghasilkan pendapatan sebesar 80.000. Beberapa kontrak Akai menyediakan untuk pelanggan untuk membayar secara angsuran. Di bawah ini kontrak Akai mengumpulkan seperlima dari pendapatan kontrak di masing-masing dari 4 yaitu dari 4 tahun untuk tujuan pelaporan keuangan. Perusahaan mengakui pendapatan dalam tahun penyelesaian berbasis akrual untuk tujuan pajak akan mengakui pendapatan pada tahun kas dikumpulkan pada dasar angsuran, dan di bawah ini adalah informasi terkait dengan operasi Akai pada tahun 2021. Yang pertama, pada tahun 2021, perusahaan menyelesaikan 7 kontrak yang memungkinkan untuk pelanggan membayar 560.000 untuk tujuan pelaporan keuangan. Hal ini untuk melaporkan 112.000 pendapatan dari penjualan angsuran pada pengembalian pajak 2021. Perusahaan ini mengharapkan penagihan di masa depan atas piutang terkait yang akan terjadi dalam jumlah kena pajak 112.000 di masing-masing 4 tahun ke depan. Yang kedua, yaitu pada awal tahun 2021, Akai membeli aset yang dapat disusutkan dengan biaya dari 540.000 untuk tujuan pelaporan keuangan. Akai mendepresiasikan aset dengan menggunakan metode garis lurus selama 6 tahun masa kerja. Dan jadwal penyusutan untuk tujuan pelaporan keuangan ini dan pajak ditunjukkan sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria Purwantoro. Selanjutnya, yang ketiga, perusahaan menjamin produknya selama 2 tahun sejak tanggal penyelesaian suatu kontrak selama tahun 2021. Kewajiban garansi produk yang masih harus dibayarkan untuk tujuan pelaporan keuangan adalah 200.000 dan jumlah yang dibayarkan untuk pemenuhan kewajiban garansi adalah 44.000. Akai mengharapkan untuk menyelesaikan sisa 156.000 dengan pengeluaran sebesar 56.000 pada tahun 2022. Dan 100.000 pada tahun 2023. Pada tahun 2021, pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak adalah 28.000. Yang kelima, selama tahun 2021, denda dan denda yang tidak dapat dikurangi sebesar 26.000 telah dibayarkan. 6. Pendapatan keuangan sebelum pajak untuk tahun 2021 jumlahnya 412.000. Lalu ada yang ketujuh, tarif pajak yang berlaku sebelum akhir tahun 2021 adalah the accounting period is calendar year. Length 9, the company is expected to have taxable income in all future years. Next. Penghasilan kena pajak dan hutang pajak penghasilan 2021. Langkah pertama adalah menunjukkan pajak penghasilan turut hutang Akai untuk tahun 2021. Dengan menghitung penghasilan kena pajaknya, ilustrasi 19A.1 menunjukkan ini komputasi. Berikut adalah ilustrasinya. Ilustrasi 19A.1 perhitungan penghasilan kena pajak 2021. Akai menghitung pajak penghasilan terutang atas penghasilan kena pajak sebesar 100.000 seperti yang ditunjukkan pada ilustrasi berikut. Lalu ilustrasi 19A.2 perhitungan pajak penghasilan yang terutang akhir tahun 2021 menghitung pajak penghasilan tangguhan akhir 2021. Jadwal dalam ilustrasi tersebut merangkum sementara perbedaan dan jumlah kena pajak dan pengangguran yang dihasilkan di masa depan. Lalu Akai computes the amount of difference income tax to be reported at end of 2021 as shown in illustration 19A.4. Next. Ilustrasi 19A.4 perhitungan pajak penghasilan tangguhan akhir 2021. Perbedaan temporer disebabkan oleh penggunaan basis akrual untuk tujuan pelaporan keuangan dan metode angsuran untuk tujuan perpajakan. Perbedaan temporer ini menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan dan karena kewajiban pajak tangguhan. Karena kontrak angsuran selesai di 2021, perbedaan temporer sebesar 448.000 dikurangi pada tahun 2002 dan 2003 dan jumlah kena pajak pada tahun 2024, 2025, dan 2026. Jumlah ini
adalah jumlah kena pajak masa depan bersih sebesar 18.000 yang merupakan kumulatif. Langsung ke beban manfaat pajak tanggungan dan ayat jurnal rekam pajak penghasilan 2021 untuk menentukan beban manfaat pajak tangguhan. Akai perlu membandingkan saldo awal dan akhir akun pajak penghasilan tangguhan. Ilustrasi 19A. Titik 5 menunjukkan perhitungan tersebut. Lalu, oleh karena itu, aset pajak tangguh dikurangi dengan liabilitas pajak tangguhan untuk menghitung aset tangguhan bersih atau beban. Ilustrasi 19A.8 menunjukkan klasifikasi penundaan akai rekening. Nah, selanjutnya, tahun kedua 2022 nomor 1. Selama tahun 2022, Akai mengumpulkan 112.000 dari pelanggan. Lalu analisis pada akhir tahun 2022 dari akun kewajiban garansi produk menunjukkan rincian berikut. Lalu yang kelima itu selama tahun 2022 pendapatan bunga obligasi pemerintah tidak kena pajak adalah 24.000. Akai mengalami kerugian sebesar 172.000 untuk tujuan pelaporan keuangan karena menunggu proses pengadilan. Jumlah ini tidak dapat dikurangi dari pajak sampai periode kerugian direalisasikan. Lalu yang ke-8, tarif pajak yang berlaku yang masih berlaku. Next. Lalu menghitung pajak penghasilan tanggungan akhir 2022 jadwal dalam ilustrasi 19A.13 merangkum sementara perbedaan yang ada pada tahun 2022 dan kena pajak di masa depan jumlah yang dapat dikurangi. Ini adalah ilustrasi 19A.13. Lalu ini ada ilustrasi 19A.13 dan ilustrasi 19A.14. Beban manfaat pajak tanggungan dan ayat jurnal kerekam pajak penghasilan 2022. Untuk menentukan beban manfaat pajak tanggungan, Akai harus membandingkan saldo awal dan akhir akun pajak penghasilan tanggungan sebagai ditunjukkan pada ilustrasi 19A.15. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.